Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Neretbab. Selamat datang di channel Neretbab. Seneng banget bisa sharing lagi sama kalian. Semoga bahagia dan selalu happy dimanapun kalian berada. Oke, di video ini aku akan bahas disclaimer. Aku membahas ini karena berbagai pengalaman, perasaan orang-orang yang mungkin bisa membantu kamu untuk mengurangi rasa sakit yang kamu alami saat ini. Oke guys, di tema kali ini aku akan bahas tentang mengenal rasa sakit. Rasa sakit di sini adalah rasa sakit seseorang saat ada di situasi dan kondisi tertentu atau atas perlakuan orang lain kepada dirinya dan juga beberapa orang yang merespon kurang baik yang menurut dia itu menyakiti hati dia sendiri. Rasa sakit ini ada kayaknya sejak kita mengenal perasaan berharap waktu umur berapa ya? Ketika kita mungkin masih sekolah pertama SMP atau sekolah menengah atas SMA. Tapi balik lagi, rasa sakit ini selalu menjadi guru yang berpengalaman di hidup kita. Karena rasa sakit itu mengajarkan banyak hal yang mungkin kita ngerasa nggak kepikiran, tapi setelah dirasakan, setelah kejadian baru kita mengerti bahwa, oh seperti ini rasa sakitnya. Oke, mengenal rasa sakit itu sama seperti kita mengenal diri kita sendiri. Karena sakit hati yang kita rasa dengan sakit hati orang lain itu kan berbeda ya. Respon kita dan respon orang lain dalam situasi yang sama juga berbeda. Rasa sakit itu muncul di dalam diri, rasanya kayak sesek di dadanya penuh, ngerasa marah, kecewa, perasaan yang campur aduk. Nah, rasa sakit itu muncul ketika ada harapan yang kita taruh di sana, harapan yang kita ciptakan, ekspektasi yang kita buat. Kenapa sih rasa sakit ini tuh kayak berkaitan dengan ekspektasi gitu, dengan harapan yang kita impikan. Sesuatu yang belum terjadi itu guys, udah kita gambarkan di imajinasi pikiran kita. Hal yang indah tuh emang kayaknya nikmat banget untuk kita imajinasikan, kita bayangkan, kita pikirkan. Tapi ternyata justru ketika kita terlalu over, terlalu tinggi, itu akan membuat rasa sakit tambah dalam, rasa sakit tambah kecewa. Kita pernah lihat beberapa tulisan atau video di sosmed. Hal yang membuat kita paling kecewa adalah berharap kepada manusia. Ya memang, harapan itu akan membuat kita lebih sakit lagi karena kita sudah memikirkan sesuatu yang manis, pas kejadian faktanya tidak sesuai, itu rasa sakitnya bisa berkali-kali lipat dan bahkan bisa membuat seseorang ngedown. Nah, kenapa sih ekspektasi itu ada di setiap manusia? Ada di semua orang, bahkan aku sendiri gitu ya. Jadi rasa sakit itu muncul ketika kita memberikan sebuah harapan atas sesuatu yang belum terjadi. Wajar ketika kita berharap nanti di masa depan kita ingin jadi orang sukses, kita punya mobil, punya rumah, mengenal orang ini bisa membuat aku lebih happy, membuat aku lebih bahagia lagi. Tapi sebenarnya too much atau berlebihan yang over itu akan membuat kita lebih double lagi sakit hatinya. Sama kayak pisau bermata dua. Jadi kalau misalkan kita nggak kena di belakang, pasti kena di depan. Jadi hati-hati untuk memegangnya, untuk mengelola pikiran kita, dan memanage semua yang kita pikirkan buat ke depannya. Kalau mikirin yang manisnya mah enak, orang juga menghayal tuh kayaknya berimajinasi tuh kayaknya enak banget, bagaikan di atas awan gitu ya. Tapi balik lagi sih, kalau kita bisa mengolah rasa, ekspektasi itu nggak bakal tinggi banget. Jadi, ekspektasi dan rasa sakit itu bisa berbarengan sesuai dengan takaran yang kita taruh di dalamnya.
Seberapa banyak, seberapa besar, itu nanti akan berbalik, begitu juga rasa sakit yang kita terima. Saat rasa sakit itu berbarengan dengan hal yang kita terima, tentu kita manusiawi, kita shock, kita kaget. Orang mengenal rasa sakit itu kan ketika dia tahu ekspektasi dan harapan yang dia bikin tidak sesuai dengan kenyataan, ada proses di mana dia akan kaget, akan shock. Jadi wajar ketika respon orang kalau misalkan menerima sesuatu yang bikin kecewa, menangis, teriak, atau dia langsung diam tanpa kata. Shock itu wajar bagi orang yang mungkin ada refleks dia melakukan sesuatu kayak menghela nafas panjang-panjang, mengucap kalimat astagfirullah, terus kayak, "Ya Allah, kok gini banget ya?" Nah, itu adalah respon yang wajar. Nah, syok ini beberapa respon tubuh kita atas situasi yang kita terima. Tapi syok itu hati-hati, jangan sampai kita termanipulasi oleh energi negatif yang ada di dalam diri kita. Kita awalnya syok, tapi karena kita si syok yang kita terima, kaget yang kita terima itu sama kita malah di apa ya, disambut dengan sesuatu yang lebih wah lagi, nah itu bisa menjadikan diri kita over dalam meluapkan emosional yang ada di dalam diri ini. Jangan sampai kita termanipulasi oleh emosional diri sendiri. Jadi pandai-pandailah mengolah rasa kaget kita. Ketika kita shock, apa yang harus kita lakukan? Pertama, minum air putih. Setelah kita minum air putih ketika kita kaget, kita diam dan mengucapkan, asma-asma Allah kayak astagfirullah gitu ya, kayak mengatur nafas kita gitu loh. Jadi jangan sampai syok itu membuat kita kayak kalang kabut kebakaran jenggot dan meluapkannya pada saat itu juga, boom gitu. Nah, itu akan merugikan diri kita. Karena aku pernah kayak situasi yang kaget banget, terus langsung kayak apapun pengen aku lakuin. Tapi sebenarnya kita harus mengatur nafas kita dan ritme pernapasan. Kita ngatur, terus kita ngucap basmalah-basmalah kayak gitu, sampai kita itu tenang. Kalau kita udah tenang, jantung kita udah nggak berdegup kencang lagi, kita bisa mengatur emosi kita. Dan kita berpikir kita abis ini mau melakukan apa tindakan kita. Jadi itulah ya proses bagaimana kita mengenal rasa sakit yang kita terima. Setelah tadi kita udah mengatur syok, kaget yang kita terima gitu kan, kita bisa mengatur emosional kita perlahan, yaitu adalah fase menerima. Orang kalau sudah menerima, pastinya dia tidak akan denial, tidak akan ada penyangkalan dalam diri dia. Kok bisa ya begini? Kok bisa ya begitu? Nah, kenapa ada perang batin dan perang hati atau perang pikiran itu kayak bertolak belakang gitu ya. Pikiran sama hati aku kok kayaknya nggak sinkron ya, misalkan gitu. Nah, itu karena ada rasa tidak menerima, ada rasa masih nggak mau nerima kejadian gitu, masih nggak mau ini tuh terjadi gitu, masih nggak nerima kayak apa ya, kayak kita dikasih sesuatu tapi kita masih negosiasi buat "Ih, aku nggak pengen kayak gini, aku pengen yang kayak gitu," misalkan. Masih ada negosiasi dalam diri kita atas kejadian yang terjadi, terus kita nggak mau nerima, jadinya denial, penyangkalan, kayak berpikir, kenapa ya begini? Kok bisa ya?" Nah, itulah pikiran-pikiran yang tidak ada ujungnya, tidak ada jawabannya, itu akan membuat kita lebih stres lagi, lebih tertekan lagi. Nah, jadi ya itu kuncinya menerima dulu kejadiannya. Oh, oke, udah kejadian. Faktanya begini, kenyataannya begini. Terima dulu. Memang nggak susah gitu ya. Maksudnya nggak susah dalam arti harus melakukan apa, kayak terima tuh kayak, oke, kejadiannya begini. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada pikiran masuk harusnya begini ya, harusnya begitu. Nah, aku tuh sering banget, dalam beberapa kejadian, "Kok bisa ya begini? Kok bisa ya begitu?" Nah, perasaan-perasaan denial, menyangkal itu kan yang mempersulit diri aku sendiri. Jadinya, mengulur waktu untuk sembuh gitu, mengulur waktu untuk bertumbuh. Makanya kenapa, fase menerima tuh penting banget biar kita
bisa bertumbuh dan lebih cepat lagi untuk mengobati rasa sakit yang kita terima pada saat itu. Setelah kita udah menerima, kita pasti tahu langkah apa yang akan kita ambil. Apakah kita akan menunggu atau kita langsung memutuskan sesuatu. Tapi, kalau orang lagi emosional, itu kayaknya pengennya pembelaan diri, pembenaran diri, atau mengutarakan isi hati yang tersakiti. Jadi, langkah yang diambil itu macam-macam ya, tergantung dari karakteristik orangnya. Kalau aku sih lebih kayak mengutarakan isi hati, bukan bermaksud untuk marah-marah atau emosional yang enggak terkontrol, tapi lebih kepada, "Ini loh yang aku rasain, ini loh sakitnya seperti ini loh aku begini loh," gitu. Lebih kepada mengutarakan isi hati. Tapi keputusan yang diambil itu jangan yang ekstrim banget, tapi mencoba untuk mengeluarkan sedikit demi sedikit emosi sampah negatif yang ada di dalam diri kita. Misalkan langkah yang bisa kita ambil, kita bisa cerita ke orang yang kita percaya, kita bisa sharing dengan apa yang kita rasakan. Dengan kita pelan-pelan cerita, mengutarakan isi hati dan pikiran kita, melalui air mata, tulisan, obrolan, itu akan membuang energi negatif dan sampah-sampah negatif yang ada di dalam diri kita, guys. Jadi ambil langkah itu untuk bercerita kepada orang yang kita percaya yang bisa menyimpan rahasia dan juga cerita kita. Kalau kita udah cerita, kita udah berbagi kesedihan dan rasa sakit yang kita terima, itu lama-kelamaan prosesnya akan menuju untuk peralihan atau yang biasa dikenal dengan move on. Beralih ke fase selanjutnya untuk melanjutkan kehidupan dan juga skenario yang sudah ditentukan Yang Maha Kuasa. Jadi kadang orang, eee, tahapan menuju sembuh itu langsung mikirinnya move on. Jadi jangan dulu berpikir untuk sembuh, kamu harus rasain dulu proses yang kamu terima, proses yang kamu rasa. Jadi makanya kenapa orang itu kan suka ada, trauma masa kecil, ada inner child. Jadi dia itu belum sembuh bener-bener tapi udah diperban lukanya. Dan kebanyakan orang, itu hanya pelarian aja untuk melampiaskan sesuatu. Tiba-tiba udah mengklaim, udah melabeli dirinya, "Gue udah move on, gue udah sembuh dan gue udah bersemangat lagi." Tapi dia belum bisa tuh menerima keadaan pada saat itu, dia belum bercerita sepuasnya dengan isi hati yang dia rasakan. Jadi dia langsung loncat gitu loh ke move on. Makanya kenapa ketika ada satu momen dengan orang-orang yang berbeda, tapi jalan ceritanya sama. Aku pernah dalam situasi orang-orangnya beda, kok ceritanya sama ya? Dan aku mengulik kira-kira apa yang salah dan ternyata diri aku belum sepenuhnya memberikan rasa bertumbuh. Oh, aku nggak belajar kemarin. Belajar pelajaran hidup yang kemarin-kemarin aku rasakan, aku langsungnya kayak pelarian, oh, sibuk dengan olahraga, dengan ini, dengan itu. Tahu-tahu aku udah mengklaim diri aku move on. Dan, berlanjut dengan cerita yang berbeda, ketemu orang yang berbeda, masalahnya masih sama, kayak beberapa bulan atau beberapa tahun kemarin. Nah, aku sering begitu dan sekarang aku udah menemukan kuncinya bahwa yang kita, hadapi saat ini, itu jangan dulu pelarian, "Udah deh nanti juga selesai, udah deh biarin, nanti juga lupa." Nah, dengan fase kita menerima, dengan fase kita mengeluarkan emosi dengan bercerita, kita pelan-pelan, melihat, "Oh, ekspektasinya kemarin terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi, jadi ini membuat aku jadi sakit." Jadi kita berpikir tapi ke diri sendiri, mengoreksi diri sendiri. Dan itu jarang banget yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengoreksi dirinya sendiri. Orang tuh, termasuk ya, dulu aku belum belajar, aku lebih gampang nyalahin orang. Aku lebih gampang nunjuk orang, "Gara-gara kamu ini begitu." Tapi ternyata kalau kita pengen bertumbuh, kalau kita pengen tuntas sembuh dengan situasi kejadian yang membuat kita sakit, kita harus mengoreksi ke dalam diri kita, bahwa adanya rasa sakit itu adalah dibentuk dengan harapan dan ekspektasi kita, guys. Dengan adanya harapan itu,
itu sepaket dengan rasa sakit yang nanti akan muncul ketika fakta atau kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang kita ingin, dengan apa yang kita pengen gitu. Makanya kenapa, kadang aku belajar, ketika ada situasi yang menurut aku nggak ini ya, aduh nggak banget deh gitu ya. Aku belajar ke diri sendiri, kira-kira apa ya pelajarannya? Kira-kira apa yang mesti aku rubah? Oke guys, thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Kalau kurang paham tinggal DM aku di Instagram. Bye.